Ya, ini adalah firman dengan judul bahannya datang yang kedua. Apakah saudara suka cita? Nah, saudara, Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, ke depan, ke belakang. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amin. Ini adalah ayat 3 adalah akibat dari ayat 2. Ya. Akibat dari lapangkanlah tempat kemahmu, harus dilapangkan ya. Kita mau melapangkan, ini sudah saya lapangkan di sini di refreshment, saya lapangkan brompit di sana, saya lapangkan kasih refreshment makanan, sana dilapangkan ya. Atas sana tadinya banyak sekali apa? Wah, rongsokan. Lalu di sini nggak dipakai, lapangkan. Sana belakang, lapangkan. Sekarang kita mau menjarah ke depan, dilapangkan ya. Walaupun ini tuh masih, nantilah biar bendaharanya sendiri yang ngasih cerita sama saudara keuangannya, mungkin minggu depan ya. Nah, dikatakan lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Gak boleh hemat. Untuk kita bisa melapangkan, untuk kita bisa membawa jiwa-jiwa, untuk kita diberkati, gak bisa hemat saudara. Saya ceritain kan minggu lalu bahwa saya gak hemat. Apa yang saya punya, yang di tangan saya tuh gak nanya Tuhan, kira-kira mas-masan saya yang 2 set ini tak berikan untuk pemuridan gak ya Tuhan ya. Gak nanya saya. Tuhan, jam Rolex saya, diamond Rolex saya kira-kira tak kasih buat pemuridan. Saya gak nanya saudara. Gak nanya sama Tuhan. Saya tahu Tuhan punya kebutuhan, saya langsung bawa itu barang di penjualan, tak jual. Dulu zaman saya mau nyetak buku pertama saya, itu gak punya duit. Papi tuh sampai bingung. Lu tuh sekolah wis dur-dur kok pengangguran. Bukan nganggur Pak, saya lagi disuruh Tuhan nulis buku. Ya wis, papi kenalin nama pendeta-pendeta di Jakarta ya, supaya lu khotbah. Wah, maksudnya apa? Saya nggak mau, jangan Pap. Aku malu Pap kalau gitu. Enggak, wes. Lah terus piye? Ya saya berdoa, beriman. Loh, kok berdoa beriman? Lah nanti sing bayar listrikmu siapa? Sing bayar apartemenmu siapa? Sing bayar asistenmu waktu itu Sri anaknya Bu Mina. Siapa? Yang bayar sekretarismu waktu itu sekretaris saya adalah muridnya Pak Dani dari Ngargoyoso. Terus bayar bensin piye, bayar semuanya piye, Pak biar Tuhan yang tanggung jawab. Iya, ya wes lah, terserah kata papi. Lalu saya mau nyetak itu buku, saya nulis 1,5 tahun. Lalu saya mau nyetak buku itu, uangnya itu sudah koret-koret hasil penjualan mobil saya di Amerika sama laptop saya. Dan mobil di Amerika tuh nggak mahal saudara, second itu murah-murah ya. Jadi saya jual laptop saya, lalu saya mau hitung-hitung bayar, nggak cukup. Waduh, cari mas-masan saya, segelintir waktu itu mas-masan saya cilik-cilik banget. Itu pun dikasih jemaat di sini kalau nggak salah dulu ada, kecil-kecil sekali.
paling nggak sampai 10 juta. Lalu saya ngobrol sama Sri, besok kita ke pasar baru ya, jual saya punya mas-masan. Kamu tanya di sana sak grami piro, saya tanya di sini sak grami piro. Nah, nek wis tempuk lebih tinggi di kamu, kita akan ke tempat situ. Ya wes, iya katanya. Yuk kita tidur aja dulu. Tidurlah kami. Sebelum tidur ada telepon berdering. Lalu saya angkat. Ring gitu ya. Ya, hello. Is this Magdalene? Katanya. Yes, this is Magdalene. Kamu udah terima belum? Bahasa Inggris ya. Kamu udah terima belum transferan saya? Oh, did you transfer? Ya, saya transfer 3 hari yang lalu. Coba cek. Oh, oke. Thank you so much. Saya gitu. Lalu dia bilang, jangan jual mas-masanmu ya. Lalu saya cek, benar ada uang masuk, saya nggak jadi jual mas-masan. Terus besoknya saya bisa bayar, masih sisa sedikit. Lalu saya bisa nyetak buku. Dan buku itu disebarkan oleh distributor Metanoia. Wah, saya delik-delik. Saya izin, jangan-jangan bukunya ini ngisi-sini, karena bagi saya bukunya cetek, isinya nggak ada apa-apanya. Nanti saya ditimpukin para hamba-hamba Tuhan, ahli-ahli teologi ya gimana ya. Ternyata dalam 3 bulan buku semua laris, saudara. Lalu lagi saya cetak lagi, 2 bulan lagi habis lagi, cetak lagi terus sampai buku itu jadi bestseller. Saudara tahu namanya bestseller itu buku laris terlaris ya, bukunya dipajang di Gramedia terus menerus sampai 9 tahun buku itu menjadi bestseller. Luar biasa Tuhan. Saya tidak menghemat. Saya hanya tidak menghemat hasil penjualan. Hasil penjualan mobil dan laptop itu sudah dikurangi kehidupan saya sama Sri. Sama waktu itu saya minta Moses juga masuk rumah saya di apartemen. Itu sudah kelong-kelong, gak menghemat. Lalu lagi waktu Tuhan, saya tahu Tuhan butuh tempat untuk memuridkan saya, kami memuridkan. Saya nggak nanya Tuhan lagi, Tuhan dalam nama Yesus, apakah Engkau berkenan supaya saya menjual mas-masan saya? Enggak, doa puasa nggak nanya Tuhan. Saya tahu Tuhan butuh. Saya bilang, Tuhan kalau saya punya MM-an tak kasih lah MM-an, tapi saya punyanya cuman mas-masan ini loh, yang juga ratusan juta ya. Jamnya aja tuh aslinya, nah jam Rolex itu saudara ya, saya kasih tahu, jam Rolex itu kalau beli jam Rolex itu nggak rugi, karena makin tua makin mahal harganya. Ya, makin tua makin mahal itu jam, makin antik makin dicari orang. Saya nggak pakai jam Rolex nggak apa-apa, saya nggak pakai berlian ting glondeng nggak apa-apa. Wah, enak banget ya ting glondeng itu bahasanya, nggak apa-apa. Asal saya bisa memberikan tempat buat jiwa-jiwa. Jangan berhemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Nah, itu sebabnya. Sekarang akibatnya. Sebab, akibatnya itu sebab ya, kata-katanya. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Saya bilang ke depan, ke kanan, ke kiri, ke depan. Sama kali ya. Ke depan, ke kanan, ke kiri. Modal wani, modal nekat, nemoni yang punya tanah itu ya tak hitung. Depan semuanya, kalau beli saya nggak mau beli dulu, saya bilang sewa aja daripada wah tumbuhannya tinggi banget terus nggak dipakai ya.
ratain aja yang depan. Kata Pak Nanang, sebelah sana aja Bu, berapa meter dia wes tak omong. ngadep bos, tokonya gede banget. Saya mau sewa tanah di depan Pak, gereja kami. Oh, oke. Punya uang berapa? Ibu, Bapak mau kasih berapa? Harga berapa? Oh, kendel. Padahal lagi saya ngutang. Ya toh. Hebat. Berani. Kita itu melayani Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya jangan takut jikalau kita ini mau memberi sama Tuhan. Kita maunya mancing pakai teri, dapatnya paus. Mana bisa, paus tidak makan teri, saudara. Ya. Paus kira-kira makan hiu. Oh, puji Tuhan. Ya, saya ingin ingatkan, minggu lalu saya berbicara mengenai Yusuf dari Arimatea. Ya, waktu saya ke Israel 1,5 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya pergi lagi ke Garden Tomb, kuburan taman. Dan di sana saya lihat taman yang besar, yang luar biasa, dan dikunjungi oleh begitu banyak turis dari seluruh dunia. Lalu saya mikir, ini hanya gara-gara orang yang berani memberikan apa yang dia miliki. Ya, dia memiliki kubur keluarga baru, belum ada orang yang dimakamkan di situ. Dan itu dipersiapkan untuk keluarganya. Tetapi waktu dia melihat Yesus membutuhkannya, kita tidak baca. Maka Yusuf Arimatea berdoa dan berpuasa seharian sampai Sabat selesai. Nggak ada ceritanya. Dia langsung beli rempah-rempah yang termahal. Maria Magdalena juga beli rempah-rempah yang termahal. Lalu dia memberikan, Yusuf Arimatea menemui Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu dia bawa Yesus ke kuburnya. Hanya itu. Kesempatan yang luar biasa di mana dia tidak selfish. Selfish itu apa, saudara? Mementingkan diri sendiri. Saya berikanlah kepada Tuhan karena Tuhan membutuhkannya. Oh, saya yakin dia lebih diberkati lagi. Dan kalaupun tidak kemoto berkatnya, luar biasa, seluruh dunia orang-orang datang dari tahun ke tahun, udah berapa ratus juta atau beberapa banyak orang datang ke tempat itu. Banyak orang mengagumi kubur yang kosong. Tapi saya selalu, saya kagum, itu nomor 1. Tetapi saya selalu kagum terhadap Yusuf Arimatea. Ada orang yang bilang begini, hamba Tuhan, wah saya ingin ketemu Simon dari Kirene. Kalau nanti saya mati, saya ingin ketemu Simon Kirene. Karena dia yang bantu manggul salibnya Yesus. Saya bilang, saya nggak pengen. Karena apa? Bukannya nggak pengen apa, tetapi saya ingin ketemu Yusuf Arimatea. Karena apa? Kalau Simon Kirene itu dipaksa untuk bantu. Beda ya. Kalau saudara saya paksa untuk bersihin ini ya, beda. Sama kalau saudara datang sendiri untuk bersihin gereja, beda. Ya. Ini Yusuf Arimatea, dia memberikannya untuk Tuhan dan dampaknya luar biasa. Lalu saya bicara juga tentang perempuan dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Walaupun harga kubur itu lebih mahal daripada minyak narwastu, tetapi perempuan ini dia bekerja sebagai perempuan yang disebut tidak baik. Dan dia minta ampun atas dosa-dosanya dengan minyak yang dia pendapatannya hanya segitu-gitu aja. Tetapi itu minyak hampir 1 tahun upah buruh kerja. Sama, jadi imbang saudara. Begini, misalnya
Ibu Kiran ya. Ibu Kiran itu misalnya dapat belonjo dari anak-anaknya itu satu ngei 100 ya. 1 bulan lagi ngei 100. Anaknya pinten, Bu? Anaknya jenengan gangsal 55. Oh nggih. 5. Nah, misalnya 5 ngasih 100 misalnya berarti sebulan 500. Tetapi Pak Mus ini misalnya anaknya siji ngei 5 yuta, kedua ngei 5 yuta, ketiga ngei 5 yuta, kelima sampai 5 juga 5 yuta. Katakan anaknya juga 5. Berarti berapa? 25 juta. Tapi Pak Mus ngasih persembahan, misal loh, ini misal loh, persembahannya cuman 50.000. Tapi Bu Kiran ngasih 250.000. Akeh mana? Akeh yang Bu Kiran. Nah, jadi perempuan ini juga dia mungkin pendapatannya sedikit, tetapi dia memberikan yang terbaik. Dan saya hapus ini contoh-contoh ini dalam nama Yesus. Ya, itu hanya contoh, saya pakai perumpamaan saja. Tetapi Yusuf Arimatia ini juga memberikan yang terbaik, tetapi dia mungkin kekayaannya banyak. Jadi kita hitungannya itu tidak, wah karena itu orang itu memberikan ini lalu dia luar biasa, tidak, belum tentu. Makanya Yesus itu berdiri di depan kantong persembahan. Dia liatin yang masukin uang. Nggak tahu waktu itu tuh mungkin pakai ember atau apa, terbuka pakai piring lauk ya, terbuka jadi kelihatan kerincing. Ada yang buk gitu, buk, ada yang gede banget buk gitu ya. Tapi Yesus berkata, janda ini dia dalam nama Yesus. Kayak saya kalau ada ambulans itu dari dulu selalu saya dalam nama Yesus, tolong itu orang, lindungi kami. Apalagi kemarinnya pas bawa papi itu, jadi sekarang ngerti betul betapa ambulans itu, kalau ada ambulans lagi nguing-nguing kita harus cepat minggir karena itu membutuhkan cepat ya penanganan ICU. Nah, itu janda datang memberikan hanya 2 peser. Iya. Aduh, warnanya tembaga, bukan perak. Ya. Linting, tapi Tuhan berkata, dia memberi lebih dari semua yang lain karena dia memberi seluruh nafkahnya. Misal tadi Bu Kiran dapat 500, semuanya dikasih kepada Tuhan. Semuanya, seluruh nafkahnya. Tuhan bilang dia ini yang terbanyak memberikan. Saudara, Tuhan itu rupanya ngeliatin persembahan. Karena persembahan itu menyiratkan, mewakili hati. Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Ya, kalau saudara hatinya ada di harta, saudara gondeli, ya di situ saudara punya hati. Tetapi kalau saudara memberikannya kepada Tuhan, hati saudara kepada cetok cetok melo-melo. Ya. Oh, puji Tuhan. Kita baca dari Lukas 6 36 dan 38. Kita baca bersama 2-3. Hendaklah kamu
murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita harus nyontoh Bapa kita. Murah hati, jangan pelit, saudara, jangan hitungan sama Tuhan. Kalau hitungan Tuhan juga hitungan sama saudara, bukan soal itu. Tetapi kalau saudara menabur sedikit menuai, jangan harap nuai banyak. Ya, yang tadi loh saya bilang, kalau umpannya teri, dapatnya ya ikan yang cilik-cilik toh saudara. Iya enggak? Nah, kita baca ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah meluber keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi itu tadi, kalau saudara mancing dengan ikan kecil, dapatnya kecil, saudara. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ada lagi ayat lain. Kita baca dulu Roma 8 ayat 15. Saudara, kita ini manusia roh. Itu sebabnya kita harus hidup dalam roh. Hidup dengan roh, bukan dengan kalkulator, saudara. Kalau saudara pakai kalkulator sama Tuhan, saudara hidup dalam daging. Ya, mari kita baca bersama. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita ini tidak diperbudak oleh mamon. Kita nggak boleh takut memberikan kepada Tuhan, karena kita telah menerima roh yang dijanjikan kepada kita oleh Dia. Gini saudara, kalau kita ini orang manusia roh, maka kita hidup di dalam roh. Firman Tuhan ini adalah roh yang hidup. Firman Tuhan ini, pikiran Tuhan ini beda jauh dari pikiran manusia. Coba kita pelajari. Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, bagi Tuhan 1000 tahunnya kita seperti apa? 1 hari. Jadi beda kan? Bagi Tuhan cuma 1 hari, 1000 tahun loh. Jadi ini sudah 6000 tahun, berarti baru 6 hari bagi Tuhan. Hitungannya baru 6 hari di sana. Lalu waktu Tuhan datang ke Betania, di mana Lazarus udah gak ada, ya, bahasanya mati. Tuhan berkata kepada murid-muridnya apa? Lazarus cuman tertidur. Makanya di pemakaman papi saya bilang, di depan saya hamba Tuhan yang luar biasa sudah tertidur. Tidur dari jerih lelah bobok se. Nanti nek trompet berbunyi bangun, saudara. Sebelahan sama istrinya, gandengan bangun. Ya. Jadi bahasa firman itu beda. Nah, kita ini adalah manusia firman, manusia roh. Kita nurut apa yang roh katakan, firman katakan. Jangan takut, jangan menerima roh perbudakan lagi yang membuat kita takut. Aku ngetoke semene ora cukup, lah wong dihitungnya ora sedeng kok. Karena saudara ngitung. Karena saudara ngitung dari awal, iki nek dibagi ngene, dikurangi ngene, dijikuk ngene, nggo iki. Wah, jelas-jelas ora sedeng, nggak cukup ini kalau dikurang-kurangin begini. Saya itu ya saudara, saya cerita, ini kesaksian.
Ya, bukan bangga, bukan sombong. Kesaksian supaya saudara juga diberkati. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Ya, saya ini hampir tidak pernah ngitung-hitungan seperti itu. Nek iki nggo bayar iki akhir bulan ras sedeng. Gak pernah itu. Gak pernah. Saya ngetok-ngetoknya aja, ngetokke. Tuhan ngejok-ngejoki kerjanya. Ya, saya menabur-nabur, lah itu langsung saya menuai-nuai kok, saudara. Ya. Nanti hitung-hitungan baru akhir tahun atau awal tahun baru tak hitung semua. Waduh, luar biasa. Pemberianku dari tahun ke tahun makin bertambah. Seneng pol. Kalau tidak bertambah saya sedih. Kok nggak murah hati seperti Bapakku? Saya harus bermurah hati, memberi, nabur. Ya. Saya nggak kasih angkanya, tetapi saya kasih ceritanya. Saya kagum sama Tuhan kalau lihat angkanya sudah di akhir tahun atau awal tahun, tutup pembukuan biasanya awal tahun, ya mulai akhir tahun ditutup, awal tahun saya pembukuan semua. Wow, fantastis, nggak pernah terpikir. Belum jadi konglomerat, tetapi saya memberi banyak, puji Tuhan. Terus engko piye gajiku mau semene. Saudara, kalau ngomong gaji, Tuhan itu tidak akan memberkati dari utara. Kalau saya doa gini, Tuhan terima kasih, malaikat bawa berkat, bawa dari utara, selatan, barat, timur, bawa semua ke saya supaya apa? Saya bisa memberkati. Saudara nggak bisa doa kayak gini kalau saudara nggak belajar untuk murah hati. Ya, jadi saya utus mereka, berkati, bawa berkat yang nggak penting-penting, yang dipakai untuk judi, untuk minum, untuk ke pelacur, bawa ke sini. Nggak usah mereka melakukan dosa itu, bawa, saya pakai untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau kita hanya terpatok kepada gaji kita, maka Tuhan tidak akan bisa memberkati dari mana-mana. Saya kasih contoh. Saya waktu di Amerika sekolah itu saya kerja, saudara. Saya udah cerita belum ya? Kerjaan saya itu kerjaan yang bukan kantoran, ya. Bersihin rumahnya orang. Saya dapat kunci. Rumahnya 2 lantai, tetapi ada bawah tanah. Jadi ada tiga lantai atau apa ya. Nah, saya bersihin. Ada tai kucingnya, ada tai anjingnya. Ya. Lalu saya bersihin 5 kamar. Saya bersihin. Jadi nggak ada orangnya kerja, anaknya 1 sekolah, yang laki suami istri kerja. Jadi saya sama anjingnya. Saya dikasih kunci. Bersihin seminggu 2 atau 3 kali gitu. Lalu selain itu saya kerja di restoran universitas. Ya. Saya ngepit karena deket. Kadang-kadang saya jalan karena saljunya sak dengkul, 1 lutut. Jadi nggak bisa dilalui oleh sepeda, saya harus jalannya gini-gini. Saudara, salju itu kalau saudara belum lihat, saudara punya kulkas di sini? Ya, kulkas. Lalu di atas kulkas itu kan ada gundukan itu, salju, kayak salju ya. Kalau saudara pingin ngerasa kedinginnya, saudara selendep kayak kepala, saudara masukin 15 menit. Nah, itu rasanya kayak di sana, saudara, salju. Jadi harus gini kalau jalan. Dan telinga harus ditutup, hidung mulut tutup, mata kacamata, karena perih, saudara. Adem enggak umum. Tangan pakai sarung tangan, sepatu pakai boot ya. Jadi saya kerja kayak gitu, itu jam 4:30 pagi saya udah kerja. Lalu saya kerja apalagi?
Saya kerja jadi sekretaris gerejanya orang kulit hitam. Bikin buletin, lalu bikin pengumuman gitu ya, nulis-nulis. Nah itu. Saya kerja, setelah itu saya kerja satu lagi di perpustakaan seminari. Jadi saya ada 4 pekerjaan. Nah, dari semua ini, zaman itu ya, itu 20 sekian tahun yang lalu, gaji saya tuh cuma $340. $340 tuh zaman itu dolar tuh masih 10.000. Jadi sekitar kayak 3.400.000. Tok. 3.400.000 loh di Amerika loh saudara. Kalau di sini ya lumayan gede itu ya. Bisa makan, Pak, segone mbek ayam, tempe, tahu, ndok, lawuh, bihun sama kerupuk. Es teh manis bisa gitu. Iya. Sana nggak bisa macam-macam. Tapi saya nggak pernah ngitung, saudara. Saya harus pergi ke pelayanan saya 110 km. Saya setir bensinnya. Ya. Terus saya belanja. Saya kalau belanja tuh suka di Asian market, di di supermarket Asia. Jadi di sana ada pete juga, ada kikil, ada tempe nggak ada, tahu ada, bakso ada, lalu kangkung ada, kayak gitu, pare ada. Terus jadi saya ini belanja di sana, saya itu bisa masak jangan asem, saudara, seneng banget. Nah kalau masak kan banyak, teman-teman kos-kosan saya itu banyak ngenteni, harus ambune enak semeriwing minta gitu ya. Ya wes tak kasih. Jadi saya masak sekalian banyak. Lalu saya suka bikin cake roti gede, ambune enak, semua minta. Ya wes aku makan satu, lainnya tak kasih juga karena saya setelah itu kosnya depan seminari, depan sekolah teologi saya. Jadi kalau saya sudah masak gitu, saya kasih ke profesor saya, kasih ke staf di kantor. Saya senang banget masak. Terus saya masak ayam apa itu pakai oven, ayam panggang, ya, ayam panggang. Nah, kalau sudah baunya enak semua sudah minta. Lalu teman-teman yang saya layani di kota lain itu seringkali kadang-kadang saya undang, ya kadang-kadang saya undang. Terus mereka bilang, Mac masakin ayam kamu dong. Ayam namanya terkenalnya jadi ayam Mac gitu, Mac's Chicken gitu ya. Lalu saya bikin sambal terasi. Ya ampun, sambal terasinya ini ya saudara, sampai teman-teman Indonesia bilang gini, iki Tojoyo kalah. Zaman itu kan yang terkenal Tojoyo ya. Tojoyo kalah iki sambal. Sampai mereka pingin franchise, mereka pingin jualin saya punya sambal. Saya tertarik juga ya karena bisa dapat uang kan. Tapi saya pikir nanti di kemudian hari saya terkenalnya Mac sambal terasi. Jadi saya nggak mau ya. Ada belakangnya Magdalene sambal terasi. Oh, Mac yang mana? Magdalene yang mana? Magdalene yang sambal terasi. Aduh, jadi saya nggak mau sama sekali itu nempel di nama saya. Jadi sudahlah, saya nggak apa-apa, nggak badi, nggak apa-apa. Pokoknya namaku di belakangnya jangan nama belakang bukan Kawoco tapi malah sambal terasi ngono. Ya. Saya masakin, saya suka masakin. Jadi ini yang saya mau ceritakan tuh begini saudara. Pengeluaran saya banyak. $340 itu apa cukup, coba dengerin. Tapi waktu saya datangkan dari sini nih ya ke Amerika, itu saya kirim uang saudara. Tapi kan saya puter-puterin naik mobil, naik ngisi bensin, kaget sekali ngisi zaman itu loh, $50, artinya 500.000 di sini. Hah, larang men, Pap, jangan dikurs senengnya. Kok 500.000 loh?
Di Indonesia zaman itu 50.000 aja bensin oke banget, apalagi di sana itu 500.000. Papi sampai walah kok larang men, sudahlah Pak, mau makan apa dihitung pakai kalkulator. Mahal banget katanya, mau masuk ke tempat wahana larang banget. Saya bilang sudah Papi meremaja, Papi tinggal makan, tinggal ikut, tinggal duduk aja ya. Artinya pendapatan saya sama pengeluaran saya itu wah jauh. Tapi saya nggak pernah ngitung. Nah itu dia kuncinya. Jangan berhemat dari utara, selatan, barat, timur. Datang orang nelpon saya lagi kerja, di telepon rumah itu kan ada message, ninggalin pesan. Magdalene, please call me back. Kamu telepon saya balik, I have something for you. Saya punya sesuatu buat kamu. Saya telepon, yes, this is Magdalene, how are you? Oh, saya punya uang untuk kamu, saya pengen ngasih kamu. Oh thank you, dikasih lah. Satu ya. Kemudian satu hari lagi saya pulang kerja, buka pintu, kesandung amplop lagi. Luar biasa kan? Lalu nanti apalagi katanya, kami lagi cari untuk misi ini bulan ini. Kami pikir siapa ya yang akan diberi? Oh, Magdalene Kawotso, dikasih aja ke kamu. Banyak dari utara, selatan, barat, dan timur. Karena apa? Saya tidak menghemat. Jadi saudara nggak perlu takut, nggak pakai apa? Kalkulator. Lupakan kalkulator, nanti hitung-hitungan pas tutup buku aja. Saya ini prinsipnya sudah puluhan tahun demikian. Sejak saya masih remaja di sini, mau bangun gereja ini, mau bangun sesuatu, kebutuhan AC, kebutuhan apa, saya tuh diem-diem ngasih gelang saya nyemplung ke situ. Ngasih uang saya zaman itu, saya pernah ngasih uang itu gede. Waktu saya suruh ngambil kunci, mami ngasih kunci, tak ambil, tak serahkan sama mami. Wah, oke banget iki yo. Kayak bapak kae. Yang dibilang dikira bapak kae. Di sini ada yang namanya kae ndak? Bapak kae, iya. Nggak tahu mami bahwa anaknya berkorban. Gelang apik banget, apalagi entah, saya ingatnya gelang, tetapi saya memberi. Tuhan perlebar patok-patok saya. Kemah saya dibentangkan sampai internasional, murid-murid di luar negeri banyak yang menikmati hasil dari cinta saya, pengabdian saya kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu gak akan utang sama kita. Gak akan utang. Kalau kita hanya ngitung seperti itu, Tuhan juga akan nungguin sampai kita imannya naik. Tapi telat nanti saudara. Telat. Ya. Perempuan Narwastu dikatakan, ini adalah pemberian pemborosan. Ngapain boros-boros ngasih? Ngapain? Ya. Tetapi sejak itu, di mana firman diberitakan, namanya perempuan Kae. Perempuan Ebi tahu nggak Kae? Nggak tahu, saya nggak tahu juga. Ibu Dewi tolong sampaikan Kae itu apa? Kae, ya. Saya umumkan saja buat pemirsa juga yang nggak ngerti. Itu artinya, ya, perempuan itu, bapak itu,
Ya, nggak ada nama. Itu saja, perempuan itu diberitakan perempuan narwastu. Ya, orang pada takut. Oke, saudara, ayat yang terkenal di situ. Ya, kita baca. Banyak orang gini. Allah, sudah itu perjanjian lama, Maleaki lagi. Kita baca dulu, nanti saya baru kasih tahu kenapa kita harus baca Maleaki. Maleaki ini bukan untuk mentungin jemaat supaya bayar per bulan. No. Supaya apa? Supaya tingkap langit dibukakan buat saudara. Itu baru kanan kiri muka belakang malaikat. Kalau tingkap langit ini dibukakan buat saudara, ya ampun. Biasanya kalau saya ngomong ya ampun, saya ikut pun gitu ya. Ya ampun saudara, ayo ikut unnya. Ya ampun, itu tingkap langit dibukakan buat saudara-saudara sampai ini buat beli apa lagi, buat beli apa. Saudara bingung beli-beli. Ya, beli-beli.com. Bingung, ini buat apa? Ini sudah. Bu, apa yang dibutuhkan untuk gereja? Saya ditanya gitu loh. Saya mau ngasih mic dan sebagainya supaya suaranya bagus, sudah ada. Terus apalagi yang ketok? Sudah, semua sudah. Ini sudah beli. Ini kan baru nih, saya beli ini. Bukan saya, ya malaikat kasih. Apalagi. Jadi saking bingung apalagi. Oh, saya mau bikin lantai. Saya mau itu. Ya wes lah, tak titip ke. Bingung ngetok ke, bingung belanja ke, apalagi sini. Tuhan bilang gini. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau kamu nggak mau kerja, titipkan uang itu untuk orang yang bisa menggandakan uang. Supaya aku mendapatkan bunganya. Kamu dapat berkat. Kalau kamu nggak bisa menggandakan, titipkan saya. Saya bisa gandain. Saudara. Saya paling pinter gandain. Ya, saudara dapat upahnya. Kami punya partisipan di dalam pelayanan KCC yang saya dan tim saya lakukan, pemuridan. Mereka tuh sama saya tuh sampai gini, dulu. Kami minta nomor rekeningnya, Bu, gitu. Oh iya, karena saya nggak masang nomor rekening. Di web saya nggak ada nomor rekening. Minta nomor rekening, ya saya kasih. Minta lagi nomor rekening, saya kasih. Minta sampai banyak orang minta rekening. Oke, saya bilang kalian duduk di kantor, di balik meja, saya yang gandain uang kalian. Nanti kita punya shareholder namanya ya. Kita punya pembagian di surga 50-50. Kamu dapat, saya dapat. Nanti di surga, kalau kalian sampai surga, wah, kalian bingung, orang pada nyalamin, terima kasih ya Pak, terima kasih banyak banget. Terima kasih apa? Saya dulu diberkati, hidup saya diubahkan karena Bapak. Kapan? Waktu itu Bapak titip sama Magdalene uangnya. Oh gitu ya. Jadi saudara, digandakan kalau nggak bisa menggandakan, kalau nggak bisa muterin, saudara titipin. Saya ini paling bisa menggandakan. Enggak, saya pakai sendiri loh. Saya pakai uang sendiri untuk keperluan sendiri, untuk keperluan banyak orang. Kita baca Maleaki 3 ayat 8 sampai 10. Jangan mentungin jemaat, itu perjanjian lama. Enggak pakai lagi perpuluhan perjanjian baru. Saya akan buktikan. Ayo. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tuhan bilang,
Tetapi kamu berkata, dengan apa? Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Jadi ada perpuluhan, ada yang khusus. Iya, kalau saudara diberkati karena hampir keserempet, hampir kelindes, tetapi saudara diluputkan. Oh, puji Tuhan. Saudara punya anak, oh puji Tuhan, ada persembahan khusus. Saudara menikah diberkati, oh ada persembahan khusus. Saudara apa saja Tuhan bisa, saudara bisa memberikan persembahan khusus. Ya, minggu lalu saya bilang, wah Israel itu disuruh mempersembahkan, disuruh tiap kali dupa lampu ini persembahan lembu domba. Wah kemen Tuhan, bakno Tuhan suruh nyerang dan mereka dapat jarahan yang begitu banyak. Jangan takut, Tuhan itu punya banyak sekali jarahan buat saudara. Hanya ini disimpan, kalau saudara punya iman, dikasih saudara lebih lagi. Oh saya kira seret, lah justru pas seret itu saudara memberi. Ya, Tuhan bilang, engkau menipu aku karena engkau itu tidak memberikan perpuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh, bukan sebagian, persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada makanan di rumah Tuhan di sini loh saudara. Dan supaya ada persediaan, dan ujilah aku. Tuhan bilang uji aku. Kamu uji aku. Kalau Tuhan bilang uji, uji. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, Tuhan itu nggak butuh loh. Uang saudara mana Tuhan butuh? Yang ngasih nafas kita aja Tuhan, yang ngasih kehidupan dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan gak butuh, Tuhan hanya butuh kasih saudara, kepercayaan saudara kepadanya. Ada gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang mengatakan tidak lagi itu perjanjian lama dengan semua ayat-ayat yang bisa mereka tampilkan. Mereka ingin menghapus ini perpuluhan, tetapi saya kasih tahu, kita baca Matius 5 ayat 17, 18, 19. Ya, kita akan baca bergantian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sudah baca selanjutnya, penting sekali ini. Karena sesungguhnya sebelum langit dan bumi ini digulung, hukum Taurat itu nggak akan ditiadakan. Hanya Tuhan memperbaharui. Tuhan tidak mentungin, ayo bayar. Bukan saudara. Tuhan hanya ingin memberikan kelimpahan kemurahan kalau kita ini murah hati. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Saya ngomong gini supaya saudara mengerti firman Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah meniadakan, gak usah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi ingat saudara, saudara hidup di Indonesia pun saudara harus bayar pajak. Pajaknya berapa? Saudara ke restoran, bayar pajak nggak? Bayar. Bisa nolak nggak? Wah, aku nggak boleh, nggak bisa, ini aku kurang ini uangku kalau aku bayar pajak. Bisa nggak? Nggak bisa. Saudara sudah makan, saudara bayar pajaknya. Ya, kemarin di toko ini yang saya beli,
barang-barang ini, sofa-sofa ini. Pajaknya kok gede ya? Pajaknya 11%. Bukan 10%, 11%. Gede banget. Terus saya minta dikirim dari Jakarta. Kirimnya free. Ternyata masih tertumpuk, belum di assemble, belum dirakit. Manggil orang rakitnya bayar lagi 700 lebih. Luar biasa. Tapi ya sudahlah. Kita mempersiapkan yang terbaik di sini. Ya. Gak bisa veto, gak bisa kita gak bisa, wah mau aku rasido ya nggak apa-apa. Tapi nanti kita dapat yang lain, yang ini sudah paling cocok. Diukur, saya ukur meternya, sentimeternya. Kalau gini berapa, terus mejanya cari yang cilik, gimana yang pas, gimana beda toko lagi. Lalu kursinya, jadi ibu-ibu kalau mau ketemu saya, kalau mau didoakan nggak apa-apa. Itu meja itu coba dikeluarin. Ini ajaib. Mejanya bukan di bawahnya, gitu ya. Nah, ada kursinya. Jadi kalau ibu-ibu biasanya sama saya di situ, nah tolong diangkat. Ini kursinya. Saya siapin ibu-ibu bisa duduk sebelah saya untuk didoakan kalau mau berdoa ya. Jadi luar biasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama langit belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan. Bahaya loh kalau meniadakan hukum Taurat. Karena ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Saya berani menyampaikan ini kepada saudara, bukan karena saya pingin tempat yang tinggi. Saya nggak takut. Pendeta siapapun mau nentang saya nggak takut. Saya ngajarin ini bukan untuk saudara ini ngelebokke di sini. Saudara ngelebokke di tempat lain, saudara ibadah di sini nggak apa-apa. Serius. Saya mau saudara diberkati. Saya mau tingkap-tingkap langit dibukakan. Karena dari dulu saya itu punya pedoman begini. Yang bisa menggerakkan hati orang yang taat itu hanya Tuhan. Saya nggak bisa ngomong sama orang meminta-minta, percuma. Karena apa? Saya terkutuk. Saya ngarepin persembahan perpuluhan saudara, saya terkutuk. Itu sebabnya saya mempercayai Roh Kudus sendiri yang bisa menggerakkan hati. Tidak usah tak gembar-gembor. Ini saya memberikan pelajaran firman Tuhan. Setelah beberapa seri ini saya tutup, saya nggak akan ngomong gini lagi sampai Tuhan gerakan. Karena saya nggak mau dibilang, bukan karena saya takut dibilang bahwa saya ini ngomong tentang perpuluhan untuk ini. Enggak, saya nggak takut sama sekali. Saya mengajarkan kebenaran. Supaya apa? Saudara diberkati. Supaya bukan hanya dari kanan kiri muka belakang saudara diberkati, tetapi tingkap langit dibukakan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur untuk firman kebenaran yang Tuhan titipkan kepada hamba dan dititipkan juga ke dalam hati setiap pendengar pagi hari ini. Hamba berdoa tidak ada roh perbudakan, ketakutan, roh pakai kalkulator senantiasa. Mereka supaya tidak lagi hidup dalam daging tetapi hidup dalam roh. Saat mereka menaati firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka dengan berlipat kali ganda. Hamba meteraikan firman ini
jadi daging di dalam roh mereka. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yeshua Mesias hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan.